Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 beranggotakan 4 orang. Perkenalkan, nama saya Rizka. Saya atas nama Suci Ramadan. Saya atas nama Marsha. Saya atas nama Adelia Putri. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai vintage syariah. Pada kesempatan ini saya akan membahas materi tentang konsep dasar vintage syariah dan sejarah perkembangannya. Topik ini penting karena di era digital saat ini layanan keuangan tidak hanya dituntut cepat dan mudah, tetapi juga harus sesuai dengan nilai dan prinsip syariah Islam. Pertama, saya akan membahas mengenai pengertian vintage syariah, yang dimana vintage syariah adalah layanan keuangan berbasis teknologi digital yang berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dalam praktiknya, vintage syariah menggunakan akad-akad syariah seperti mudharabah dan musyarakah dengan sistem bagi hasil. Dengan akad ini, keuntungan dan risiko dibagi secara adil antara pihak-pihak yang terlibat. Selanjutnya kita masuk ke tujuan vintage syariah. Tujuan utama vintage syariah adalah mempermudah akses layanan keuangan, meningkatkan inklusi keuangan masyarakat, serta mendukung pertumbuhan ekonomi syariah khususnya bagi pelaku UMKM. Selanjutnya kita bahas mengenai sejarah perkembangan vintage syariah. Secara sejarah, vintage mulai berkembang sejak tahun 1990-an seiring pemanfaatan teknologi dalam dunia perbankan dan berkembang pesat setelah krisis keuangan global tahun 2008. Seiring meningkatnya kesadaran akan pentingnya keuangan halal, muncullah vintage syariah sebagai alternatif layanan keuangan yang sesuai dengan nilai Islam. Di Indonesia, vintage syariah mulai berkembang sekitar tahun 2015 dan berada di bawah pengawasan OJK serta DSN MUI yang memastikan seluruh aktivitasnya sesuai dengan prinsip syariah. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi terkait dengan perbedaan konsep pasar modal syariah dan konvensional, di mana pasar modal konvensional dan pasar modal syariah sama-sama berfungsi sebagai sarana penghimpunan dan penyaluran dana dari masyarakat kepada pihak yang membutuhkan modal. Namun, keduanya memiliki perbedaan mendasar dari sisi prinsip, instrumen, dan tujuan pelaksanaannya, di mana pasar modal konvensional berlandaskan pada prinsip ekonomi modern yang menekankan kebebasan bertransaksi dan memaksimalisasi keuntungan. Dalam sistem ini, penggunaan bunga atau interest, spekulasi, serta perdagangan berbagai instrumen keuangan diperbolehkan selama tidak melanggar hukum yang berlaku. Saham perusahaan dari berbagai jenis usaha dapat diperdagangkan tanpa mempertimbangkan aspek halal dan haram. Sebaliknya, pasar modal syariah beroperasi berdasarkan prinsip syariah Islam yang melarang riba, gharar atau ketidakjelasan, dan maisir atau spekulasi. Instrumen dan aktivitas investasi harus sesuai dengan ketentuan syariah, sehingga hanya perusahaan dengan usaha halal dan memenuhi kriteria tertentu yang dapat masuk. Instrumen berbasis bunga digantikan dengan sukuk dan sistem bagi hasil. Dengan demikian, perbedaan utama kedua pasar modal tersebut terletak pada landasan nilai dan prinsip operasionalnya. Pasar modal konvensional berorientasi pada keuntungan finansial semata, sedangkan pasar modal syariah menekankan keuntungan yang sejalan dengan nilai etika, keadilan, dan keberkahan. Materi selanjutnya yaitu strategi perkembangan vintage syariah. Yang pertama, pendidikan dan literasi digital syariah, yaitu kampanye edukasi keuangan syariah berbasis digital harus dilakukan oleh pemerintah dan perusahaan. Ini dapat dilakukan melalui seminar, kolaborasi dengan kampus dan media sosial. Yang kedua, penguatan ekosistem dan kolaborasi. Seperti vintage syariah, perbankan syariah, koperasi, BMT, dan lembaga zakat. Dan zakat harus bekerja sama lintas sektor untuk menciptakan ekosistem digital syariah yang saling mendukung. Yang ketiga, inovasi teknologi dan produk, yaitu perusahaan vintage harus menawarkan layanan yang sesuai syariah dan kompetitif serta integrasi QRIS syariah penilaian kelayakan EA.
Baik, selanjutnya yaitu contoh simulasi perbedaan sistem pengambilan keuntungan antara fintech syariah dan fintech konvensional. Adapun contoh kasus simulasi, seorang pelaku UMKM membutuhkan modal usaha sebesar 10 juta dengan jangka waktu 6 bulan. Simulasi fintech konvensional atau sistem bunga. Ketentuan: pinjaman 10 juta, bunga 2% per bulan, tenor 6 bulan. Perhitungan bunga per bulan. 2% dikali 10 juta sama dengan 200.000. Total bunga 6 bulan sama dengan 200.000 dikali 6 bulan sama dengan 1.200.000. Total yang harus dikembalikan 10 juta ditambah 1.200.000 sama dengan 11.200.000. Yang kedua yaitu simulasi fintech syariah. Ketentuan: modal dari fintech sama dengan 10 juta. Akad yang digunakan yaitu akad mudharabah. Nisbah bagi hasil 60% UMKM dibanding 40% fintech. Jangka waktu 6 bulan. Asumsi: total keuntungan usaha selama 6 bulan sama dengan 3 juta. Perhitungan: bagian fintech sama dengan 40% dikali 3 juta sama dengan 1.200.000. Bagian UMKM sama dengan 60% dikali 3 juta sama dengan 1.800.000. Total pengembalian ke fintech sama dengan 10 juta ditambah 1.200.000 sama dengan 11.200.000. Adapun kesimpulan dari simulasi yaitu walaupun pada kondisi usaha untung besar, jumlah pengembalian bisa terlihat sama, mekanisme dan prinsipnya sangat berbeda. Fintech konvensional menekankan kepastian keuntungan melalui bunga, sedangkan fintech syariah menekankan keadilan, kemitraan, dan pembagian risiko sesuai prinsip syariah. Itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.